Welcome to my channel, Yudi Kaputra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Nah, di video sebelumnya kan gue udah ngebahas tentang samurai legendaris asal Jepang. Nah, ketika gue ngebahas tentang samurai legendaris asal Jepang ini, gue jadi keinget bahwa di Jepang nih banyak banget ninja-ninja gitu. Maka dari itu, di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu ninja yang paling terkenal yang ada di Jepang. Nah, kalian mau tahu siapa ninja itu? Kalau mau tahu, tonton video ini sampai selesai. Hattori Hanzo adalah salah satu ninja paling terkenal yang ada di Jepang. Kita nggak usah bahas jauh-jauh dulu nih, siapa itu Hattori Hanzo. Ketika gue denger nama Hattori Hanzo, gue jadi keinget sama salah satu kartun yang ada di TV, yaitu Ninja Hattori. Ada yang pernah nonton? Nah, ternyata kartun Ninja Hattori ini terinspirasi dari Hattori Hanzo ini sendiri. Nah, jadi misalkan dulu kalian berpikiran bahwa Ninja Hattori ini hanya karakter fiksi, itu salah ya. Hattori Hanzo lahir pada 1542 dan merupakan dari anak seorang samurai yang bernama Hattori Yasunaga. Hanzo sendiri lahir dan dibesarkan di provinsi Mikawa. Hanzo ini adalah salah satu ninja paling terkenal di era Sengoku. Dia juga mempelajari ilmu bela diri dari usianya masih 8 tahun. Kemudian menjadi ninja pada usia yang ke-12 tahun. Lalu kehebatan dari Hanzo ini banyak banget gitu, dimana dia bisa menghilangkan diri, kemudian menguasai ilmu penggunaan tali, yang dimana ilmu ini berguna untuk menangkap lawannya dengan tepat. Kemudian dia juga dikenal sebagai ahli berpedang dengan kemampuannya sangat tinggi. Dia juga seorang penyusun taktik yang sangat jitu dan juga sangat hebat dalam penggunaan tombak. Selain itu semua, Hanzo juga memiliki kemampuan psychokinesis dan psychomancy, yang dimana ilmu ini dapat berguna untuk memprediksi gerakan lawan sekaligus mengukur kekuatan lawan. Nah, karena semua kemampuannya itu, Hanzo ini mendapatkan julukan sebagai Onino Hanzo, atau bisa dibilang Hanzo si setan. Ya, ini wajar banget ya, karena dilihat dari kemampuannya tadi, kayak Hanzo ini nggak bisa dikalahkan. Hanzo sendiri terlibat pertempuran pertama kali pada usia yang 16 tahun, dimana pada saat itu dia terlibat dalam serangan malam di Puri Udo dan menyelamatkan Sandra, putri Tokugawa, di Kaminogo Castle. Nah, ternyata Hanzo ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tokugawa Ieyasu. Hubungan antara Hanzo dengan Tokugawa Ieyasu ini bermula pada saat Hanzo berusia 26 tahun. Ini bermula ketika Hanzo tinggal di Mikawa, yang saat itu Tokugawa Ieyasu ini menantang Hanzo untuk menahan napas di air. Nah, di saat itu tuh Hanzo sangat lama banget gitu menahan napas di airnya. Sampai-sampai Tokugawa Ieyasu ini cemas gitu. Karena kaget, itu kan baru pertama kali dia melihat ada orang bisa menahan napas selama itu. Nah, kemudian saat Hanzo ini berada dalam air, kemudian dia muncul lagi nih. Nah, di saat muncul itu Tokugawa Ieyasu langsung bertanya kepada Hanzo ini. Bertanya berapa lama dia dapat bertahan di dalam air. Maksudnya dapat menahan napas dalam air berapa lama. Nah, saat ditanya seperti itu, Hanzo pun menjawab, dia bisa bertahan dalam air dalam waktu 1-2 hari. Gila ya. Nah, untuk membuktikan ucapannya, akhirnya Hanzo ini kembali menyelam. Nah, dia menyelam dalam waktu yang cukup lama, yaitu sampai berjam-jam. Nah, otomatis Tokugawa Ieyasu yang melihat ini cemas kan, melihat ada orang yang bisa menyelam dalam waktu berjam-jam. Akhirnya dia panggil-panggil tuh nama Hanzo. Sampai akhirnya Hanzo muncul ke permukaan dengan kondisi yang baik-baik aja. Dan gak kelihatan kayak kehabisan napas gitu, enggak sama sekali. Nah, akhirnya setelah semua pembuktian itu, Tokugawa Ieyasu ini mengeluarkan pedang yang ada di pinggangnya dan memberikan kepada Hanzo ini. Dan membuat Hanzo ini menjadi anak buahnya sekaligus menjadi sahabatnya. Hattori Hanzo ini meninggal pada tahun 1596 yang di usia ke-55 tahun. Apa sih penyebab Hanzo ini meninggal? Nah, tentang hal ini ada dua pendapat, yang dimana pendapat pertama bilang bahwa Hanzo ini meninggal karena sakit. Kemudian pendapat keduanya adalah Hanzo ini meninggal saat pertempuran melawan Fumano Kotaro pada 4 November 1596. Oke, walaupun Hanzo ini udah meninggal, tapi artefak tentang Hanzo ini masih ada sampai saat ini di Jepang.
Artefak warisan itu antara lain adalah Hanzomon Gate atau bisa dibilang gerbang Hanzo, dan juga ada jalur kereta bawah tanah yang ada di Tokyo. Oke guys, kayaknya segini aja dulu pembahasan gue tentang Hattori Hanzo ini. Gimana menurut kalian? Hebat atau enggak Hattori Hanzo ini? Komen di bawah. Oke, di next gue bakal ngebahas tentang sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.